Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan nama saya Safar Adam. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sarjana angkatan 2024. Nah, di sini teman-teman saya akan melanjutkan codingan mengenai PHP. Seperti biasa, kita yang lalu juga sudah membahas mengenai function, switch dan array. Nah, sekarang kita bakal beralih untuk membahas ke sini. PHP super global sampai ke PHP form handling. Nah, apapun di sini teman-teman, ketika kita lihat di PHP super global, nah itu ada beberapa statement yang bakal kita pakai, yaitu pertama global, variable global, server, request, post, get, files, env, cookies, dan session. Nah, seperti apa penggunaannya? Kita akan coba di satu-satu dulu. Pertama itu kita beralih ke variable global. Nah, apa sih itu variable global? Jadi variable global itu dia adalah sebuah variable yang menandakan di dalam sebuah function itu dia bersifat global. Seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin memasukkan sebuah variable yang di luar function, itu kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Nah, cara memanggilnya itu adalah kita menggunakan variable global. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini itu dia menggunakan function my function, ada function namanya itu my function, di dalamnya itu ada echo global x. Nah, sebenarnya kita bisa juga memanggilnya dengan cara seperti ini teman-teman. Oke, kita akan langsung coba. Nah, di sini saya sudah buat satu file, jadi kita bisa langsung mencobanya di sini seperti ini. Misalnya ada satu variabel, anggaplah dia variabel x lah. Kita berbesar. Anggaplah ada variabel x seperti tadi. Variabel x itu dia sama dengan Safari misalnya. Nah, kemudian di sini tugas kita selanjutnya adalah kita membuatkan function. Di sini kita buat kalau kita lihat tadi yang di sini dia itu ini ada function misalnya function perkenalan. Nah, kemudian dalam kurung di sini kita biarkan, kita buka kurungnya. Lalu dalam sini itu kita pakai saja yang itu kan, global, baru kasih masuk variabel yang ada di luar function. Nah, buat seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya itu kita panggil. Misalnya kita panggil di sini echo nama saya adalah, ada di sini titik, kemudian kita panggil variabelnya itu variabel x. Variabel x baru ini. Nah, seperti ini sudah benar teman-teman. Kita running, yaitu kita di sini kita ingin jalankan, kita buat satu localhost, kemudian praktikum, apa nama filenya, praktikum 3, kemudian kita namakan func titik php. Oh ya, di sini kenapa belum jalan? Karena kita belum mau manggil functionnya. Di sini kita tulis saja function, tulis perkenalan. Nah, ketika seperti ini, ketika kita jalankan, dia baru muncul. Nama saya adalah Safari. Nah, yang nama saya adalah ini adalah string yang ada di dalam function, sedangkan Safari itu adalah nilai yang sudah terletak di dalam variable x yang ada di luar function. Kalau kita panggil, kita menggunakan statement global. Nah, mungkin untuk variable global sampai di situ. Nah, di sini ada yang namanya server. Nah, di sini statement server itu adalah bagaimana caranya kita ingin menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan server kita. Nah, di sini itu ada PHP self, ada server name,
kita bisa coba saja langsung coding di sini. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Nah, sini kita bisa tulis dia echo echo server. Kemudian di sini dalam kurung. Nah, kita pakai apa nih? Kita bisa PHP Shell. Nah, kalau kita running, dia akan muncul. Nah, praktikum 3 function.php. Nah, praktikum 3 ini adalah folder yang kita pakai untuk mengcoding PHP. Nah, function.php ini adalah nama filenya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya tambahkan lagi? Misalnya kita ingin di sini kita paste saja. Nah, di sini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, kita misalnya pakai apa ini? Saya kalau kita lihat di sini itu dia pakai apa lagi ya? Dia pakai server name. Nah, berarti terus saya server name. Nah, begitu kita jalankan lagi di sini. Nah, dia kelihatan localhost. Servernya masih yang ini. Nah, kalau kita kembali di sini kita kasih BR aja lah. Di sini titik BR. Nah, ini kita spasi. Kita taruhkan BR juga di sini. Kemudian ini kita hapus lagi. Kita ingin mungkin menampilkan apa lagi ya? Intinya dia statement server ini itu cuma untuk menampilkan apa-apa saja yang ingin kita tampilkan untuk servernya kita. Nah, di sini ada HTTP apa itu, coba ya. Kita pakai coba server protocol. Nah, apa yang terjadi? Di sini nanti akan tambah lagi satu. Nah, HTTP 1.1. Nah, jadi intinya dia untuk menampilkan hal-hal yang nah, ini ada banyak juga reference. Teman-teman bisa coba-coba satu-satu. Ada script UR, script name. Nah, ini ada juga query string, request time. Kemudian ada server ADDR. Ini juga kalau kita coba satu, yang terakhir misalnya kita tambahkan server ADDR. Nah, kita jalankan di sini. Server ADDR. Oh, salah. Ini, nah, harus ininya. Itu jalankan. Nah, dia muncul satu. Jadi dia berkaitan, dia akan munculkan apapun yang berkaitan dengan server kita. Tergantung statementnya kita pakai apa. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ada namanya request. Nah, statement request ini adalah bagaimana caranya kita kalau kita lihat di sini. Nah, bagaimana caranya kita menandai sebuah kalau misalnya kita variable request itu untuk mengakses data yang dikirim melalui permintaan post. Nah, permintaan post biasanya berupa data yang dikirim dari formulir HTML. Nah, jadi di sini ketika kita lihat kita bikin satu berkas. Nah, saat pengguna mengklik tombol kirim dan formulir action atribut dalam file PHP, kita akan menggunakan variable request, variable untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Oke. Nah, oke, kita langsung coba saja. Mungkin bisa kita lihat di sini. Kita susun, kita menggunakan struktur pembangunannya itu sabar. Kalau kita lihat di sini, dia menggunakan struktur pembangun
dia pakai from juga. Jadi di sini kita langsung saja di sini from kita buat di luar saja. Nah di sini itu kita pakai from. Ya, jadi kenapnya Pak. Jadi kemana nih? Nah from di sini kita pakai method. Metodenya itu post. Metodenya itu post. Kemudian name-nya itu kita tambahkan lagi name di sini. Itu kita langsung pakai action saja. Nah di actionnya ini kita taruhkan PHP. Sabar, kalau kita lihat di sini, ya kita taruhkan PHP. Ya di sini tuh PHP. Nah sini kita tulis server echo server. Oke, PHP server. Sini echo server dalam kurung itu PHP server. Nah kemudian kita buat untuk penutupnya. Oke, sejauh ini teman-teman itu sudah berhasil untuk membuat satu aksi. Di sini kita tulis variable name. Kita bikin name ya. Kita buat name. Kemudian kita taruh input. Input type text, type text, kemudian name. Name-nya di sini kita buat saja name fname. Nah input type-nya itu kita buat submit. Oke. Sini kita buat lagi satu. Di sini input type submit. Nah ini dalam kurung. Nah ini sudah kita buat satu form. Nah kalau kita jalankan teman-teman, di sini tuh dia akan muncul ini. Nah kita taruh nama Safari, kirim. Nah di sini teman-teman kita akan buat requestnya, $request. Dengan cara itu kita buat lagi di bawahnya PHP-nya itu. Ya kemudian di sini kita kasih if, misalnya if bisa dilihat di sini, if dalam kurung $request $server ya, sorry ini $server $server. Kemudian di sini adalah request method. Di sini itu request method. Nah kemudian sama dengan method. Nah sama dengan post ya. Di sini bukan method, di sini post. Kemudian kita masuk di dalamnya. Kita kasih kurung awal di sini. Kemudian buka. Kita ketikkan dulu name, variable name-nya. Variable name itu sama dengan HTML special cars. HTML special cars itu request $request. Nah ini penggunaan dari
variabel itu. Lalu request di sini PHP self F6 F6 kita menandai tag daripada daripada inputan teks. Nah, ini kita masuk lagi satu if jangan lupa ya titik koma di sini. Kemudian di sini kita masuk di if-nya. If if mpf name nah if mp name sorry maka di sini echo name is np. Name is np. Nah, artinya nama itu kosong. Di sini kita jangan lupa tutup. Nah, di sini else artinya kita tinggal tulis saja echo variable name. Nah, seperti itu. Boleh dikoma. Nah, ini sudah beres teman-teman. Kalau misalnya kita jalankan codingan yang ini, itu kita jalankan di sabar. Nah, kita ulang. Nah, di sini ada Safari. Nah, dia ngecek namanya itu harus Safari. Misalnya saya isi nama misalnya Rehan. Bisa submit. Nah, dia berubah jadi Rehan. Nah, kalau belum ada kita kirim. Nah, name is np. Karena kita belum memasukkan teks di dalam from handling ini. Nah, kemudian kita beralih langsung ke sini, ke PHP post. Nah, PHP post ini bagaimana kita menandai ininya, menandai daripada from-nya itu kita ingin buat apa, metodenya post atau get. Nah, ini ada get. Kurang lebih itu fungsinya sama. Nah, di sini bedanya post dengan get itu adalah kalau post itu dia menyembunyikan daripada URL filenya. Sabar. Kalau kita lihat di sini dia menyembunyikan daripada href filenya itu. Nah, kalau get itu dia bersifat terbuka. Jadi operasi apapun atau from apapun yang dihandling dengan metode get itu ketika kita submit, dia filenya itu udah kelihatan, bisa dilihat oleh orang lain hrefnya. Nah, sedangkan post yaitu hrefnya bersifat tersembunyi, privat, seperti itu. Nah, kita langsung coba saja. Misalnya nih file yang ini itu kita alihkan ininya, kita alihkan yang ini, kita hapus, kita arahkan dia mungkin ke PHP ke high ini, ke index.php saja, index.php. Nah, kita arahkan dia ke sini. Kemudian yang ini kita hapus dulu, atau ya boleh kita hapus, atau kita buat dia jadi komentar dulu. Sahabat, kita buat dia jadi komentar, berarti oh, sabar, bukan di situ. Nah, ini kita tandai seperti itu. Kemudian
kita buat komentar lagi. Atau kita hapus deh, kita hapus. Nah, kita buat dia satu. Kita buatkan dia satu file, misalnya sini bla bla bla. Kita copy di sini. Nah, kemudian kita buat lagi satu file di sini, index.php. Nah, kenapa kita buat file index.php? Karena di from handling yang ini itu kita pakainya metode actionnya itu kita arahkan ke index.php. Artinya from yang ada di sini, begitu kita isikan datanya, kita isikan ini namanya, itu dia akan beralih ke ke file yang bertuliskan index.php seperti itu. Nah, makanya di sini teman-teman, dia itu disuruh diarahkan membuat dua file, yang mana method post actionnya demo request.php. Nah, setelah itu di file kedua kita tulis ini. Oke, kita langsung coba saja. Di sini itu kita tinggal buat seperti biasa. Kita buat dulu domain PHP-nya. Nah, di sini kita kurung ke bawah. Kemudian kita tulis variable name itu sama dengan HTML special cars. HTML special cars. Di sini dalam kurung itu kita tulis $post. Kemudian dalam kurung lagi di sini itu fname. Nah, dia cek apakah ada isinya daripada inputan di from sebelah itu, yang apakah ada isinya. Kalau misalnya ada isinya, itu kita langsung tambahkan saja echo. Di sini kita tag variable name. Nah, kita tutup. Oh, ini lupa ya, ini harus di titik koma. Itu sintaksnya harus titik koma dia. Nah, jadi di sini begitu kita ulang, itu kita isikan nama. Nah, dia akan beralih ke file sebelah, ke file index.php. Nah, sebelumnya kan ini adalah file function.php, functions.php. Nah, begitu kita masukkan nama kita di sini, misalnya nih saya masukkan lagi yang lain, misalnya Abi misalnya. Nah, begitu kita kirim, nah dia akan beralih ke file sebelah, yaitu dengan file namanya itu index.php. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung lihat lagi di sini ada $get. Di $get ini dia bagaimana caranya kita menampilkan isi daripada ini ibaratnya kayak kita ingin menampilkan apa yang kita inginkan, tapi berbasis query string, berbasis href, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat dia itu menandainya seperti ini, teman-teman. Nah, href demo titik php file php subject. Nah, di sini teman-teman, kita ingin membuat dua file, yang mana href ini kita buat di file pertama, kemudian kita tulis query string yang akan mengarahkan ke file kedua dengan kode seperti ini. Nah, kita langsung coba saja. Misalnya nih, kita buat satu file, kita kasih nama 1.php lah. Nah, di sini itu kita kasih php, kemudian nah, di sini kita langsung tulis saja, misalnya itu
Oh, atau dia kita tulis pakai HTML. Jadi di sini. Nah, di sini kita tulis href. Kita tulis misalnya dia file keduanya itu 2.php dan misalnya di sini nama sama dengan Safaril dan dan mana ini? Nah, kalau kita lihat di sini itu, oh ya, pakai tanda tanya. Nah, di sini tuh pakai tanda tanya. Misalnya itu tanda tanyanya sabar. Nah, ini tanda tanya. Nah, kemudian di sini nama Safaril, umur sama dengan 19. Habis itu jurusan sama dengan informatika. Nah, di sini kita tutup. Kemudian kita tulis isi misalnya tes get. Nah, kalau kita ingin jalankan di sini kita langsung saja satu localhost praktikum 3. Ini kita tulis 1. Nah, dia akan ada test get. Cuman pas kita arahkan itu dia not found karena kita belum membuatkan file keduanya. Nah, bagaimana caranya kita buat di sini? Dia 2.php. Nah, di sini itu kita langsung buat domain daripada PHP-nya. Buat domain daripada PHP-nya, kemudian kita arahkan. Yang tadi itu kita ambil name itu sama dengan HTML special cars yang ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tulis $get. Nah, $get ini kemudian kita dalam kurungkan. Kita kasih dalam kurung. Kita tandai dia. Itu kita tandai apanya ya? Kita tambahin nama. Kalau kita lihat sini, ayo kita tandai nama. Nah, ini kalau kita jalankan, ini sudah bisa jalan. Nah, ini kalau kita jalankan dia akan muncul 1. Oh belum, karena belum di echo. Sabar, 2. Nah, echo variable name. Nah, ini kalau kita jalankan teman-teman, dia itu akan muncul, oh ini test get. Nah, dia akan muncul nama Safaril karena kita sudah menandai dia. Kita sudah menandai istilah kita tandai variabelnya tapi melalui query string. Nah, query stringnya itu yang ini, yang nama Safaril dan nah ini kan query string. Nah, tapi query stringnya itu kita buatkan model yang mana ada variabel sama isinya. Kayak variabel nama Safaril, umur 19, jurusan informatika. Nah, jadi dia untuk get itu dia untuk data pribadi yang telah kita masukkan di file itu. Ketika kita beralih ke file lain, itu dia akan kelihatan, dia tidak akan di private kayak ini. Nah, begitu dia beralih ke file kedua .php, itu dia akan ikutan dengan ini, nama Safaril, umur 19, jurusan informatika. Nah, bagaimana kalau kita misalnya ingin menampilkan seluruh query string yang ada kita tag variabelnya di situ? Ini kita copy saja. Berarti kita buat di sini umur di sini itu, oh ini bukan di sini ya, bukan di sini. Nah, di 2.php. Nah, di 2.php itu kita spasi. Nah, di sini kita buat dia umur. Di sini kita ganti juga umur. Nah, kemudian kita spasi lagi. Di sini dia kita tulis jurusan. Nah, di sini kita ganti juga dia jurusan.
Nah, seperti itu. Nah, kita buat misalnya ini echo nama saya adalah, nah ini titik lagi, koma, misalnya ini, koma, saya berumur, kemudian di sini titik lagi. Nah, di sini kita spasi, kita tulis 19, kita tandai dia variabel umur. Kemudian titik lagi di sini kita tulis lagi umur 19, saya berasal dari jurusan. Nah, titik lagi baru tandai variabel ketiga, jurusan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah beres teman-teman. Kalau misalnya kita ulang, nah ini kan test get, ketika kita pijit itu langsung muncul, nama saya adalah Safaril, saya berumur 19, saya berasal dari jurusan informatika. Nah, kenapa bisa seperti ini nih variabelnya? Ada 3 yang kita tag, kemudian dia muncul. Nah, variabelnya itu kita ambil dari query string yang ini. Nah, ini bedanya get dengan post. Kalau post itu dia bersifat privat. Nah, jadi apapun yang kita misalnya nih, kita ulang, bandingkan ya, ini kan function .php, ini kita pakai statement post. Begitu kita masukkan nama Abi, kita beralih ke file sebelah, dia cuma tertulis index.php, baru keluar value-nya Abi. Nah, bedanya dengan penggunaan statement get itu, dia bisa kita lihat di sini itu, begitu kita ini kan file pertama test get, ketika kita pijit, nah dia tidak bersifat privat, dia bakal kelihatan di sini. Nah, jadi kedepannya mungkin saran saya, kalau misalnya teman-teman ingin membuat from, itu bagusnya kalau misalnya pakai PHP ya, itu bagusnya teman-teman menggunakan statement post agar data-data pribadi teman-teman itu tidak kelihatan, artinya bersifat privat begitu. Nah, oke, itu mungkin sudah sampai di get. Sekarang kita beralih ke PHP regex. Nah, di PHP regex ini adalah regex itu adalah regular expression syntax. Nah, di mana kita itu biasa gunakan ini untuk menandai string, menandai beberapa string secara spesifik. Nah, contoh-contoh penggunaannya itu ini ada banyak jenisnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ada expression ini ABC, artinya kita menemukan karakter inside the bracket. Ini untuk abjad ya, ini untuk abjad A sampai Z. Kemudian find. Nah, ini mungkin untuk beberapa statement-statementnya, ada quantifiers, meta karakter, regular expression pattern, sama regular expression modifier. Nah, kita langsung skip saja, kita beralih ke regex function untuk penggunaannya. Kita akan gunakan beberapa saja. Untuk yang ini teman-teman bisa baca. Adapun di sini mungkin kita coba saja salah satu. Misalnya nih kita pakai yang ini, with space x. Nah, ini salah satu contoh penggunaannya. Padahal di sini dia satu paket dengan ini PHP regex function. Tapi tiap apa kita coba saja dulu. Nah, di sini kita akan menuliskan satu paragraf. Oke, di sini kita beralih ke file ini. Ini mungkin kita hapus saja teman-teman. Kita hapus. Kita akan buat satu paragraf P. Misalnya nih. Di sini dia buat macam mana ya? Oke, kita ikuti misalnya nih H1. H1 itu headingnya. H1 tulis misalnya penggunaan regex daripada S ya. Kayaknya begitu deh. Dia terbalik. Nah,
Misalnya kita tulis ini nama saya Safaril, saya berasal dari jurusan informatika Univ Halo Oleo. Nah, kita ingin buat ini, kita buat satu domain PHP. Nah, dalamnya ini kita isi dengan ini sabar, veteran, how many non-fitable character in the text. Oh, dia buatkan seperti ini kan. Oke. Nah, dia ini menandai, dia akan menghitung daripada jumlah karakter yang ada di sini, jumlah kata, jumlah huruf. Nah, kita langsung saja mesti kita buat di sini satu variabel, misalnya variabel teks, variabel teks, txt lah. Itu sama dengan misalnya di sini kita ingin buat ada berapa karakter dari teks ini. Nah, kalau misalnya kita ingin menandai spesifik, kita pakai bold saja. B ini artinya itu bold. Baris kurungnya itu, nah ini masih error, kenapa nggak tahu. Oh, ini belum ada isinya. Anggaplah teksnya itu isinya ini, txt sampai sini, sampai halo Leo. Nah, kita tandai, kemudian kita buat di sini. Nah, kita balas kurung, kemudian di sini variabel a itu kalau kita lihat di sini variabel a nya itu dia pakai tanda ini ya, ini nih, tanda s ini untuk menandai karakter. Kita coba salah satu saja. Saya variabel a itu sama dengan string ini s ini. Nah, harusnya seperti itu. Nah, ketika sudah, di sini kita kasih kurung ini, kemudian kita pakai echo preg match r, yang mana ada di rex function. Nah, di sini echo preg match r. Nah, kemudian itu kita kasih dia dalam kurung. Nah, dalam kurungnya itu tandai variabel a, variabel b, variabel txt. Nah, baru kita tutup. Nah, ini kalau kita jalankan yang ini ya, ini kita kembali. Nah, penggunaan regex. Nah, di sini ada berapa karakter dari teks nama saya Safaril, saya berasal dari jurusan informatika Univ Halo Oleo. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabar. Awalnya dia tanda ininya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tandai ada berapa spasi. Untuk S ini ya, penggunaan S. Nah, jadi seperti itu. Di sini itu kalau kita lihat di sini dia 29. Anda tahu kenapa? Kemudian di sini ada echo preg replace. Nah, ini otomatis kita sudah nah ini preg replace ini
itu kita sudah masuk ke ini. Kita sudah masuk ke PHP Rex function. Nah, kalau kita langsung coba saja. Oke, di sini itu berarti kita pakainya for replace ya. Nah, di sini kita spasi lagi. Di sini echo inilah. Echo BR. Nah, kemudian ketika kita ganti dengan echo Rex replace, nah ini kita kasih dalam kurung, kita tandai patternnya, kita tandai patternnya A, kemudian koma, kita ganti dia dengan bintang, kemudian kita koma lagi, kita tulis di sini variabel A, variabel txt. Nah, lalu kita tutup. Ini itu kita buatkan dia X lah. Nah, ini kalau kita jalankan dia akan mengubah file daripada tulisan yang ini. Nah, nama saya, nah ini dia ubah itu spasinya, itu jadi ini, jadi X. Nah, jadi penggunaan daripada yang S ini teman-teman, reg S ini, itu dia untuk men-tag atau menandai daripada spasi di sebuah kalimat, sebuah paragraf begitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada banyak, teman-teman nanti bisa coba. Nah, di sini dia pakai huruf S yang besar. Saya pakai huruf S yang kecil. Nah, kalau misalnya kita pakai huruf S yang besar, itu yang dia akan tandai adalah kalimatnya. Nah, ini kalau kita ulang. Nah, ada 60 kalimat huruf. Ada 60 huruf. Ini ya 60 huruf. Nah, 60 huruf ini dia akan ubah pakai fungsi Rex replace. Seperti itu. Nah, ini otomatis kita sudah masuk ke Rex function. Nah, di Rex function ini kita sudah menggunakan Rex match A sama Rex replace. Nah, di mana kalau kita pakai Rex match itu dia akan return 1 jika ditemukan string, jika tidak dia akan 0. Nah, jadi sini kita buat ini. Ada satu variabel yang berisikan kalimat atau string. Kemudian kita menandai di sini beberapa bagian. Nah, kita langsung coba saja di sini. Misalnya nih, saya ingin menandai, kita jangan hapus saja ini, biar kita buat lagi satu variabel B. Variabel B itu dia isinya ini, dia menggunakan regxi ya. Nah, kita tandai dia pakai ini, saya i. Ini maksudnya kita menandai ini variabel saya ini, variabel kata saya di kalimat ini ada berapa. Nah, kita langsung tulis saja echo, di sini BR-nya kita spasi, di sini kita tampilkan lagi echo pragmat. Nah, di sini itu kita buat dalam kurung, kemudian tandai variabel B, nah koma variabel txt. Nah, dalam kurung ini kalau kita jalankan, nah, kenapa dia tertulis 1 di sini? Karena dia menemukan kalimat saya. Kan kita menandai kata saya di sini. Kata saya. Nah, apakah ada kata saya ini di dalam kalimat ini, di dalam variabel ini, txt ini? Nah, ternyata ada.
ada ini saya. Makanya dia ketika kita pakai echo prexmat baru kita tandai variabel b dengan rex i, nanti kita mengecek apakah kalimat itu ada atau tidak ada, apakah kata itu ada di kalimat ini atau tidak ada. Nah, dan ternyata ada. Ini nama saya ini saya yang kita tandai, dan ini saya. Karena sesuai apa yang ada di sini teman-teman, prexmat itu dia menandai 1 apabila ditemukan, jika tidak dia tandai 0, seperti itu. Nah, kemudian ada prexsplit. Prexsplit ini tuh kurang lebih kita ingin mengubah nilainya. Kita ingin mengubah, misalnya nih, kita ingin mengubah teks itu ke dalam array, ke dalam bentuk array. Ini kalau kita lihat penjelasannya di sini, dia akan mengubah string ke dalam sebuah array menggunakan regular expression sebagai separator. Nah, ini kalau kita coba, misalnya nih, kita langsung saja karena kita kan sudah buatkan ininya. Nah, jadi dia di sini kalau kita lihat dia itu menandai menggunakan sabar. Ya, dia menggunakan ini /s ini. Jadi dia maksudnya pembatasnya ya, pembatas daripada arraynya. Nah, kalau kita buat di sini misalnya ini, kita buat lagi satu, dia variabel c. Variabel c itu sama dengan ini dalam kurung, agak ribet ya, dalam kurung. Kemudian nah, ini tuh kita tulis ini dulu, kemudian ini s, ini s di sini kita titik 2, kemudian ini. Nah, kita tutup. Di sini kalau kita spasi lagi satu, kita tulis dia di sini prexsplit ya, prexsplit. Nah, kita tandai dia itu c. Kemudian di sini kita br. Kita ini echo br, kita spasi, kita copy baru paste. Nah, ini kalau kita jalankan teman-teman, nah ini dia akan muncul line 21 apa yang bermasalah? Line 21 tunggu sabar, apa yang kira-kira yang menjadi masalah di sini itu kita buatkan variabel. Berarti dia untuk ini kita itu harus buatkan variabel split ini kita buatkan variabel anggap saja variabel apa ya, variabel hasil sama dengan preg. Nah, di sini kita echo hasil. Nah, sejauh ini kalau kita running yang ini teman-teman, dia akan muncul line 22 sahabat, line 22. Apa yang bermasalah di line 22 ini? Prexsplit. Apakah saya melupakan sesuatu di sini? Dia harus print r ya, bukan pakai echo. Di sini itu print r dalam kurung. Nah, value nya ya. Nah, ini baru dia terkonek. Ketika kita running ulang baru kelihatan. Nah, ada berapa array? Ada 11 array. Array 0 itu nama, array 1 saya, array 2 Safaril, array 3 saya juga, array 4 berasal, dan seterusnya. Nah, ini untuk prexsplit teman-teman. Nah, kemudian kita ingin membuat kita akan menggunakan satu lagi, yaitu
Main. Nah, pregrep ini adalah kita membuatkan dulu arraynya, baru kita tandai mana yang menggunakan ini. Nah, mungkin kita langsung coba saja di sini. Jadi kita buat dulu satu, kita buat saja di sini ya. Misalnya variabel array itu sama dengan saya array pertama ini merah, hijau, biru, kuning, coba biru, kuning, biru, kuning, apa lagi ya mirip-mirip. Kita tambah saja mangga, kira-kira lah mangga. Nanti sini titik koma. Harus seperti itu. Oh, dia ini string, sorry, string semua ini. Ini string juga. Ini string juga. Satu ini. Nah, ini sudah tidak error. Nah, kemudian kita ingin pakai yang tadi, echo apa tadi. Kita buat lagi satu variabel di sini, misalnya hasil satu. Hasil satu itu sama dengan prex. Kita pakai dia itu ini ya, prex grep. Nah, kita pakai yang ini. Nah, kita pakai prex grep yang ini, kita tandai itu variabel apa ya? Kita harus buat dulu kayaknya. Oh ya. Di sini mungkin kita langsung copy saja ini ya. Kita copy yang ini, menandai P. Nah, kemudian itu dia tandai variabel array. Kemudian di sini kita tulis prex grep infer. Nah, prex grep infer. Nah, ini kalau kita jalankan, kita tulis lagi print R. Kita tandai variabel hasil satu. Oke. Nah, sejauh ini harusnya ini kita lupa lagi titik koma di sini. Nah, ini kalau kita jalankan, dia akan muncul lagi. Lanjutkan. Nah, dia muncul semua karena ini nih. Jadi kita harus ganti, kita pakai M. Nah, kalau kita pakai M di sini, nah, dia cuma hilangkan mana yang tidak termaksud merah di situ. Yang kata huruf pertama dari katanya itu merah, M. Nah, kebetulan ini merah sama mangga itu bukan, jadi tidak munculkan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, makanya di sini ketika di running itu dia munculnya red, green, blue. Karena kenapa? Karena dia menandai huruf pertamanya P dari sebuah kata itu dia akan invert, artinya dia tidak akan munculkan. Makanya yang muncul adalah red, green, sama blue. Pink sama purple itu karena huruf pertamanya P, makanya tidak muncul. Sama halnya dengan ini. Kita menandai itu M, kita menandai dia M, huruf pertamanya M pada sebuah kata, maka tidak akan muncul. Di sini merah sama mangga itu huruf pertamanya kan M. Nah, makanya dia tidak muncul di outputnya seperti ini. Yang muncul itu cuman hijau, biru, sama kuning.
Jadi seperti itu untuk penggunaan rex function, teman-teman. Nah, kita langsung beralih saja ke PHP from handling. Nah, di sini bagaimana caranya kita membangun sebuah nah, ini menggunakan metode get. Bagaimana cara kita menampilkan daripada isi sebuah ini ya, kita membuat form, kemudian kita menampilkan isi dari form tersebut. Nah, di sini kita langsung saja beralih ke file 1.php. Di file 1.php yang ini kita hapus. Kita buat form, misalnya form. Nah, di sini kita tulis dia itu menggunakan metode get. Oh, kita menggunakan metode post saja. Post, kemudian di sini actionnya kita arahkan ke apa ya? Ke file 2.php. Nah, di sini kita bisa buatkan inputan apa ya? Pertama nama dulu. Misalnya nama itu dia di sini input type bisa text. Nah, input type text di sini kita tuliskan, kita tandai lagi misalnya. Coba kalau kita lihat di sini, ya name, oke. Kemudian di sini name, nama, kita tutup. Nah, kita tutup di sini kita kasih br biar dia spasi ke bawah. Kemudian kita copy nama, misalnya di sini email di sini teks, di sini kita akan tuliskan email. Kemudian di sini button, type submit. Nah, di sini selanjutnya konfirmasi lah, confirm misalnya nih. Nah, ini kalau kita jalankan file yang ini ya, ini kita ulang. Nah, dia akan muncul seperti ini, masukkan nama sama email baru confirm. Nah, ini pas kita confirm dia beralih ke file 2.php. Karena kenapa? Di sini kita tag itu filenya 2.php. Nah, berarti otomatis yang file 2.php ini kita hapus. Nah, jadi di sini kita pakai post ya, post. Di sini nama. Kemudian di sini post juga. Kita tinggal ganti saja ini sedikit. Nah, kita kan sudah buat tadi juga di awal post email. Nah, yang ini kita hapus. Nah, oke, kita jalankan di sini. Line 4 ya. Di line 4 ini ada jurusan, ini salah. Dia tidak ada tag jurusan di sini. Nah, nama saya adalah saya berumur titik. Oh, di sini kita ganti ini nah, oke. Kita beralih lagi ke file sebelah. Di file astaga. Misalnya kita tulis localhost. Ini kita ganti dia 1. Nah, begitu kita masukkan namanya misalnya Safaril. Kemudian di sini email misalnya Safa Gmail, kita confirm. Nah, nama saya adalah Safaril, saya berumur, ini kita ganti saja.
kita ganti dia email saya. Nah, kita ulang. Nah, email saya safa@gmail.com. Jadi itu bagaimana cara kita membuat form handling teman-teman dari sini. Nah, kita membuat dua file. Nah, di sini juga ada menggunakan metode get, tapi kita tidak akan pakai get, kita pakai saja yang post. Dan saya rasa mungkin dengan sampainya kita di PHP form handling ini, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Adapun kurang atau lebihnya ketika saya menyampaikan sesuatu kepada teman-teman, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya itu semua datangnya dari orang di atas. Nah, oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.